Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021. Bersama dengan gereja kita merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pada pesta Santo Simon dan Yudas ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Berkatilah kami sebagai umat Allah agar selalu hidup sesuai dengan panggilan kami, serta berani memberi kesaksian tentang penyelenggaraan-Mu, kekudusan dan kebaikan-Mu. Peliharalah kami supaya tetap bersatu dengan Putra-Mu dan mengabdi kepada-Mu dengan setia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita tidak banyak mengetahui kisah tentang Santo Simon dan Yudas, karena yang dimaksud Simon dan Yudas adalah selain Simon Petrus dan selain Yudas Iskariot. Memang tidak banyak dikisahkan, namun kedua orang santo ini yang adalah murid Tuhan Yesus dipilih sebagai rasul, yakni orang-orang terdekat Tuhan Yesus yang melaksanakan karya-karya perintah ajaran Tuhan Yesus secara lebih dekat dan lebih intens. Semoga dengan teladan Santo Simon dan Yudas yang adalah para rasul, kita juga semakin dekat dengan Yesus, memahami Tuhan Yesus, ajaran perintahnya, dan melaksanakannya sebagaimana para rasul telah dipanggil. Saat ini para rasul digantikan oleh para uskup. Mereka mengembalakan umatnya sebagaimana para rasul yang mengembalakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Merekalah yang menjadi gereja awal yang menopang seluruh bangunan gereja awal ini. Meskipun dasarnya adalah Tuhan Yesus, mereka dilibatkan untuk menjadi tonggak gereja, yakni persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semoga kita semua beriman seperti para rasul, dengan setia taat mengikuti Yesus, dengan keunikan kita masing-masing, dengan segala yang kita miliki, dan rendah hati untuk selalu mendengarkan dan dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk dekat dan taat dengan Tuhan Yesus, sebagaimana para rasul senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.